Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa masih beribadah pada bulan yang terbaik, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan semua amalan kita, sehingga orang-orang yang merasa dirinya dipenuhi dengan dosa maka sangat bergembira apabila hadirnya bulan Ramadan, karena kemudahan-kemudahan Allah berikan agar kita mampu beribadah pada bulan ini, sebagaimana janji Nabi SAW, idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi SAW, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka, kata Rasulullah. Maknanya adalah kebaikan-kebaikan di bulan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu dikunci mati, dikunci. Maknanya adalah kejelekan, keburukan pada bulan ini akan diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuffidatis syayatin, dan setan-setan itu akan dibelenggu. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah sayangnya apabila di antara kita masih belum mampu memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Kemudahan telah Allah berikan, maka ancaman dari Nabi SAW sebagaimana dalam doa Jibril alaihissalam, bahwasanya terlaknat bagi orang-orang yang menemukan bulan Ramadan tapi dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu diaminkan oleh manusia terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang sikoh menapaki sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan pertolongan beliau, syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa menjelang iftar, menjelang berbuka puasa, kita akan mengadakan kajian singkat seputar tentang bagaimana memotivasi diri
agar kiranya benar-benar bisa mampu memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan puasa agar dapat menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahari fasyafi'ni fihi." Fayaqul wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala fayusyafa'an. Nabi SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Puasa mengatakan, wahai Rabbku, aku menghalanginya dari makan dan syahwat pada siang hari, maka berilah ia syafaat karenaku. Al-Quran pun berkata, aku menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka berilah ia syafaat karenanya. Rasulullah SAW mengatakan, maka keduanya akan memberikan syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dua amalan ini merupakan amalan yang luar biasa. Pertama adalah puasa. Kita tahu puasa ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis qudsi, tidak Allah sebutkan batasan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya setiap amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku yang berhak untuk memberikan balasan kepada mereka. Sehingga dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pahala ibadah selain puasa seperti salat kita, sedekah kita, salat sunnah kita, atau apapun itu kecuali puasa, maka semuanya akan dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk saum, untuk puasa itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa saum, kecuali puasa. Ini menunjukkan bahwasanya pahala yang ada pada puasa ini pahala yang luar biasa. Surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya amalan yang Allah sembunyikan pahalanya, yang pertama adalah puasa, kemudian yang kedua adalah kesabaran. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar ayat yang 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu pahala mereka itu tidak ada batas. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada bulan Ramadan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilihkan ibadah yang luar biasa pada bulan yang luar biasa. Maka kita lihat tidak ada kewajiban puasa di luar Ramadan 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kita tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, bulan Syahrul Quran, bulan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah pilihkan ibadahnya khusus untuk bulan itu adalah puasa. Maka mudah-mudahan puasa yang kita lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena ini akan menjadi syarat utama agar kiranya puasa kita menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumul qiyamah, dan bahkan menjadi penggugur dosa kita. Karena bukankah kita mendengar Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan penuh iman dan rasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, barulah dia mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, barulah dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ternyata bukan hanya sekedar puasa, memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan dosa, bahkan kita mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan. Bahkan akan mendapatkan nol nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, rubba lis-shaim laisa min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak, kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ju' wal atas, lapar sama haus saja. Kenapa? Salah dalam niat mereka, salah dalam tujuan mereka melakukan ibadah puasa. Ya, makanya ini salah satu yang harus kita lakukan sebenarnya sebelum kita puasa Ramadan, sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, kita harus kenali keutamaan-keutamaannya.
Ya, maka salah satu keutamaan puasa yang luar biasa, puasa ini dapat membantu kita, dapat menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Mungkin nanti ketika di yaumul qiyamah, ketika kita sedang dihisab oleh Allah SWT amalan-amalan kita, maka mungkin lebih banyak keburukannya, lebih banyak kejahatan yang kita lakukan daripada kebaikan yang kita lakukan. Ya, tapi karena mungkin di dunia kita menjadi ahlus siam, yang siamnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka siam itu akan datang kelak di yaumul qiyamah kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan mana'tuhu bin nahari anit ta'ami wasyahawat. Aku telah melarangnya ya Allah, ya, dari makanan dan syahwat. Maka tolong berikan syafaatnya karenaku. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengabulkan permintaan puasa sehingga kita diberikan syafaat karena kita menjadi salah satu orang yang puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus poin dari puasa ini yang paling penting adalah niat kita. Tujuan dari ibadah yang kita lakukan adalah untuk semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang luar biasa, ya, di bulan Ramadan ini adalah qiraatul Quran, adalah Al-Quran. Ya. Sebagaimana juga Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang lain, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Quran itu, ya, akan datang di yaumul qiyamah sebagai syafaat atau penolong bagi sang pembacanya. Makanya kita tahu para ulama-ulama kita salafun al-ummah, salafus saleh, mereka ketika masuk pada bulan Ramadan, mereka menutup kajian-kajian ilmu mereka. Mereka menutup kajian-kajian ilmu mereka, ya. Tempat belajar mereka tutup, mereka fokus hanya kepada baca Al-Qur'an. Makanya telah sampai kepada kita riwayat bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menghatamkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan sampai 60 kali. Inilah bagaimana, ya, antusiasnya, ya, imam-imam kita, para salafun al-ummah kita dalam mengerjakan ibadah terkhususnya baca Al-Quran. Karena memang luar biasa. Baca Al-Quran ini dinilai, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan per ayatnya, bukan per suratnya, bukan per juznya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pahala ketika kita membaca Al-Quran itu per hurufnya. Makanya kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi dalam kalimat alif lam mim saja kita telah mendapatkan 30 pahala. Bagaimana halnya di bulan Ramadan? Ya, bagaimana halnya di bulan Ramadan? Itu Allah kali lipat, berlipat-lipat, ya, sampai 700 kali lipat. Maka tidak kita bayangkan, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tidak kita bayangkan kalau kita misal menghatamkan dalam satu kali misalnya, dalam satu bulan misalnya, ya, sudah berapa huruf yang kita baca. Dikalikan dengan 10 saja misalnya, sudah berapa ribu, juta pahala yang kita dapatkan. Makanya sangat merugi sekali, ya, bagi kita, ya, bagi kita yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mampu menghatamkan Al-Quran sekali saja. Itu aib bagi kita yang sudah bisa baca Quran tapi tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Maka ini sebagai aib bagi kita sebagai kaum muslimin. Kaum muslimin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, saya sering ngasih permisalan seperti orang yang baca Al-Quran. Untungnya membaca Al-Quran seperti orang yang memiliki kebun kacang, kacang tanah. Ya, kita tahu kacang kulit itu dalam satu bonggolnya itu isinya banyak. Kemudian sang juragan kacang ini mengumumkan kepada tetangganya, wahai tetanggaku sekalian, ini kacangku sudah mau panen. Maka siapa di antara kalian yang mau memanennya dengan upah per bijinya, ya, per kacangnya itu 10.000, ya. Pasti saya yakin, ya, ketika dia mendengar dengan upahnya satu kacang, ternyata dihitungnya bukan per kilonya, ya, diupahnya bukan per kilonya, tapi per kacangnya itu 10.000. Saya yakin pasti banyak yang ikut untuk pemanennya. Dan saya yakin mungkin yang di depannya pun terparkir mungkin mobil, itu bakalan ikut untuk panennya. Kenapa? Oh, luar biasa. Karena dalam satu bonggol kacang saja itu luar biasa banyak isinya, ya. Terlebih lagi ternyata diupah ketika ingin memanennya, diupah per bijinya, ya. Pasti saya yakin semua akan berebut untuk apa? Ingin memanennya.
Nah, beginilah apabila kita kiaskan kepada Al-Quran. Al-Quran ini Allah berikan pahala per hurufnya. Maka sangat merugi sekali apabila ada di antara kita yang tidak mengisi Ramadan ini dengan amalan membaca Al-Quran. Maka salah satu kelebihan Al-Quran yang apabila kita baca, walaupun kita tidak paham maknanya, salah satu keutamaan Al-Quran ini adalah dia mampu membersihkan diri kita, walaupun kita tidak paham apa maksud dari yang kita baca. Makanya saya pernah sebutkan kisah seorang kakek dan cucu, yang cucunya kemudian ketika diperintahkan sama kakek untuk terus membaca Al-Quran, lama-lama dia bosan. Kemudian dia tanya kepada kakeknya, "Kek, kenapa kakek selalu semangat baca Quran dan nyuruh-nyuruh aku baca Quran? Emangnya kakek paham apa yang dikatakan Quran itu?" Maka kakeknya mengatakan, "Tidak." "Tapi kenapa kakek semangat kali membacanya?" Maka kakeknya tidak menjawab. Kakeknya hanya mengatakan kepada cucunya tadi, "Wahai cucuku, kamu lihat keranjang sampah yang kotor itu?" "Iya." "Kamu lihat ember yang di sampingku ini?" "Iya." Nah, kakeknya mengatakan, "Tolong engkau isi ember kosong ini dengan tong sampah yang kotor itu." Maka si cucu ini tanpa pikir panjang, karena dia menurut dengan kakeknya, dia langsung mengambil dari sumur, dia ambil, kemudian dia berlari cepat ke ember kosong tadi. Kemudian setelah lama dia berpikir, kapan penuhnya? Sedangkan tong sampah ini bolong-bolong, nggak mungkin bisa terisi penuh. Kemudian dia protes sama kakeknya, "Kakek, gimana mau penuh? Ini tong sampahnya bolong-bolong. Nggak mungkin bisa penuh." Kata kakeknya, "Kau kurang berusaha, ayo kurang maksimal, ayo lebih kuat lagi, lebih kencang lagi dalam mengisinya." Maka sang cucu pun kemudian kembali mencobanya. Ternyata lama-kelamaan dia pun sudah capek, lelah, baru dia terpikir nggak mungkin penuh. Karena belum lagi diambil, belum lagi nyampe ke tempat embernya, akhirnya sudah habis. Karena memang jaring-jaring. Jadi tong sampah itu model jaring-jaring itu. Kemudian cucunya nggak mau lagi ngambil. Kemudian kakeknya tersenyum dengan mengatakan, "Wahai cucuku, coba engkau lihat tong sampah itu. Apa yang terjadi dengan tong sampah itu? Yang tadinya kondisi awalnya adalah kotor, setelah kau gunakan untuk mengambil air, walaupun airnya tidak tersampaikan kepada ember ini, tapi apa manfaat untuk tong sampah itu? Akhirnya tong sampah itu bersih dari kotoran-kotoran." Nah, itulah hakikatnya Al-Quran. Walaupun ternyata maknanya kita tidak paham, tapi ternyata manfaat dari seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, semanfaat dari seringnya kita membaca Al-Quran, Quran itu mampu membersihkan hati kita. Begitu halnya dengan mungkin kita tidak paham apa maknanya, karena kita mungkin bukan orang Arab, non-Arab yang tidak paham bahasa Arab, tapi ketahuilah bahwasanya manfaat dari baca Al-Quran itu adalah dapat membersihkan hati kita dari karat-karat kemunafikan, karat-karat kejahatan-kejahatan yang lain, sehingga pada bulan Ramadan ini hati kita betul terkikis dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat tercela, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan ibadah saum, betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an, agar kiranya dua ibadah ini nantinya di yaumul qiyamah akan datang kepada kita sebagai syafi', sebagai pensyafaat, penolong bagi kita, sehingga mudah bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang yang berpuasa mendapatkan keutamaan tersendiri, yaitu masuk dari pintu surga yang kita kenal dengan Babur Rayyan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat sebagai ahlus siyam. Saya dan antum semuanya menjadi orang yang dicatat sebagai ahlus siyam dan masuk ke surga lewat pintu Babur Rayyan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mungkin saja dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi saya pribadi, khususnya kepada kaum muslimin yang menyaksikannya, agar kiranya dalam menjalani ibadah puasa kita semakin mantap, sehingga betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.